kembali kepada fitrah, kembali kepada keesaan, kembali kepada sumber asalnya diri. Ia masih memiliki tubuh, tetapi ruhnya tidak lagi tertidur. Ia tetap berjalan di tengah manusia, namun batinnya hidup bersama Allah. Salam Sang Sejati. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali berani disentuh manusia. Mengapa sebagian orang begitu takut kehilangan dunianya, sementara sebagian yang lain justru merasa dunia ini terlalu kecil untuk dikejar? Bukan berarti karena mereka tidak punya keinginan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena ada sesuatu yang pernah mereka lihat di dalam dirinya, yang membuat seluruh semesta terasa berubah. Bagi kebanyakan manusia, langit adalah sesuatu yang jauh, surga adalah harapan, neraka adalah ancaman, dan arsy adalah misteri. Sementara alam roh hanyalah cerita yang dipercayai melalui kitab, ceramah, atau bahkan hasil pembacaan. Tapi bagi seorang arif billah, semua itu bukan lagi sekedar kabar. Ia tidak mengenal akhirat hanya lewat cerita. Ia tidak mengenal Tuhan hanya lewat hafalan. Dan ia tidak mengenal ruh hanya dari kata-kata. Karena ada perjalanan batin yang membuat seluruh alam terbuka di dalam dirinya. Di saat itulah langit yang 7, bumi yang 7, alam malaikat, alam kubur, bahkan semesta raya terlihat kecil di hadapan rahasia insan. Inilah yang tidak dipahami banyak orang. Manusia sibuk menatap keluar, padahal rahasia terbesar justru tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dan tubuh ini bukan benda biasa. Ia bukan sekedar daging yang bergerak lalu mati. Tubuh manusia adalah rahasia yang dipinjamkan. Karena itulah para arif menyebut jasad sebagai alam kabir. Mengapa disebut besar? Karena seluruh rahasia penciptaan dipantulkan pada diri manusia. Apa yang ada di langit ada pantulannya pada diri. Apa yang ada di bumi ada jejaknya pada diri. Apa yang tersembunyi di alam roh memiliki pintunya di dalam diri. Itulah sebabnya perjalanan mengenal Tuhan tidak pernah benar-benar dimulai dari luar, tetapi dimulai dari mengenal diri. Disinilah banyak sekali manusia yang tertipu. Mereka sibuk membicarakan Tuhan, tetapi belum mengenal siapa yang sedang berbicara pada dirinya. Mereka membahas cahaya, tetapi hidupnya masih dipenuhi kegelapan hawa nafsunya. Mereka mengejar karomah, tetapi belum mampu menjaga lisannya sendiri. Padahal para kekasih Allah tidak diangkat karena banyak bicara. Mereka diangkat karena batinnya bersih. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin sunyi pengakuannya. Karena orang yang benar-benar melihat tidak sibuk membuktikan dirinya melihat. Dan perjalanan itu dimulai dari penyucian. Bukan hanya menyucikan pakaian, bukan hanya menyucikan ritual, tetapi menyucikan seluruh hidupnya. Cara makannya, cara memandang manusia lainnya, cara menjaga syahwatnya, cara menjaga lisannya, dan cara menjaga pikirannya. Sebab tubuh yang terus dimasuki kegelapan akan sulit menangkap cahaya. Inilah sebabnya para arif sangat menjaga jasadnya. Mereka tidak merusaknya dengan mabuk, tidak mengotorinya dengan berzina.
tidak membiasakannya dengan kerakusan, karena mereka tahu jasad ini bukan milik mereka sepenuhnya. Tubuh ini adalah amanah untuk perjalanan ruh, dan ketika lahir mulai bersih, sedikit demi sedikit batinnya mulai bercahaya. Tapi cahaya itu bukanlah cahaya mata. Ia tidak selalu terlihat, ia tidak selalu bisa dijelaskan. Kadang-kadang hanya berupa ketenangan yang tidak bisa diganggu dunia. Kadang berupa rasa hadir yang sulit diterangkan, kadang berupa kehancuran ego, hingga seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan. Di titik tertentu, manusia mulai sadar bahwa selama ini yang paling sering menipunya bukanlah dunia, tetapi dirinya sendiri. Diri yang palsu, diri yang merasa paling tahu, diri yang merasa paling suci, diri yang merasa sudah mengenal Tuhannya, padahal baru sebatas mengenal kata-kata tentang Tuhan. Ilmu yang belum menjadi cahaya, sebab tidak semua ilmu mendekatkan manusia kepada Allah. Ada ilmu yang membuat hati menjadi lembut, ada ilmu yang justru melahirkan kesombongan tersembunyi. Mulutnya bicara tauhid, tetapi hatinya masih ingin dipuji. Lisannya berbicara ikhlas, tetapi batinnya marah ketika tidak dihargai. Karena itulah para arif berkata, perjalanan menuju Allah bukanlah sekedar menambah pengetahuanmu, tetapi menghancurkan keakuanmu. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin hilang rasa memiliki dirinya. Ia sadar bahwa semua berasal darinya, kembali kepadanya, dan berjalan karenanya. Disinilah makna penghambaan mulai terbuka. Sujud bukan hanya gerakan tubuh, sujud adalah runtuhnya kesombongan. Ketika dahi menyentuh bumi, yang seharusnya jatuh bukan hanya kepala, tetapi juga ego. Dan tidak semua orang yang mampu sampai ke sana, karena manusia lebih mudah menghafal jalan daripada berjalan, lebih mudah berbicara tentang cinta Tuhan daripada menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di akhir zaman, jangan heran, kebanyakan manusia akan sangat semakin pandai berbicara, tetapi semakin jauh dari rasa hadir kepada Allah. Imannya naik turun mengikuti keadaan. Ketika senang, ia merasa dekat kepada Tuhan. Ketika diuji, ia merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal cinta sejati tidak berubah hanya karena keadaan berubah. Dan karena itulah perjalanan roh membutuhkan bimbingan, bukan sekedar guru yang pandai berbicara, tetapi pembimbing yang hidupnya menjadi jalan. Seseorang yang tidak hanya mengejar dengan kata-kata, tetapi dengan keberadaan. Karena ada ilmu yang hanya bisa dipahami akal, namun ada rahasia yang hanya akan terbuka melalui penyaksian. Dan penyaksian tidak lahir dari debat, ia lahir dari penyucian. Semakin bersih hati seseorang, semakin halus ia mengenali kehadiran Allah dalam hidupnya. Lalu perlahan-lahan ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan ini sebenarnya bukan tentang mencari sesuatu di luar dirinya, tetapi kembali kepada fitrah, kembali kepada keesaan, kembali kepada sumber asal dirinya. Dan saat itu terjadi, dunia tidak lagi menguasainya. Ia masih hidup di bumi, tetapi hatinya tidak lagi diperbudak bumi. Ia masih memiliki tubuh, tetapi ruhnya tidak lagi tertidur. Ia tetap berjalan di tengah-tengah manusia lainnya, namun batinnya hidup bersama Allah.
Inilah yang disebut sebagian arif sebagai insan hak. Bukan manusia yang merasa dirinya Tuhan, bukan manusia yang haus dipuja manusia lainnya, tetapi menjadi manusia yang telah lenyap keakuannya di hadapan Allah. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin kecil dirinya terasa, karena yang terlihat bukan lagi aku, melainkan kebesarannya. Dan di titik inilah banyak orang tersesat. Mereka mendengar kalimat-kalimat tinggi, lalu mengucapkannya sebelum sampai kepada hakikatnya. Mereka ingin terlihat dalam, padahal jiwanya belum matang. Seperti seseorang yang mengenakan mahkota raja, padahal belum mampu memimpin dirinya sendiri. Karena itulah para arif selalu berhati-hati dalam berbicara tentang rahasia, sebab tidak semua telinga siap mendengarnya dan tidak semua jiwa siap memikulnya. Ada orang yang baru menyentuh sedikit rasa lalu mengaku sudah sampai, padahal perjalanan menuju Allah tidak berujung pada pengakuan, ia berujung pada kehancuran diri. Semakin tinggi makom seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin dalam makrifatnya, semakin lembut akhlaknya. Dan tanda seseorang dekat kepada Allah bukanlah kata-katanya, tetapi ketenangan yang hadir dari dirinya, kasih sayang yang mengalir dari perilakunya, dan cahaya yang membuat manusia lain mengingat Allah ketika melihatnya. Karena hakikat tertinggi bukanlah kemampuan berbicara tentang Tuhan, tetapi kemampuan hidup bersama Tuhan di setiap tarikan nafas. Lalu akhirnya manusia akan memahami satu hal, bahwa seluruh perjalanan ini bukanlah tentang menjadi luar biasa, tetapi tentang kembali menjadi hamba. Hamba yang bersih, hamba yang sadar, hamba yang mengenal asalnya, dan hamba yang tidak lagi terpisah dari kesadaran Allah dalam hidupnya. Sebab ketika seluruh tirai mulai terbuka, yang tersisa hanyalah Dia, yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Demikianlah. Salam